Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa di mana? Dengan Ibu Tin di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Silakan ibu dengan pertanyaannya, silakan. Saya mendapat bantuan dari pemerintah, Ya. tetapi dari pemerintah punya syarat bahwa saya harus punya rumah yang tidak layak Oh, huni. ibu syaratnya ibu harus punya rumah yang tidak layak huni. Oke. Tetapi saya tidak punya rumah karena saya masih ngontrak. Ibu tidak punya rumah. Oke. Ya. Ya. Dari pemerintah meminta agar supaya saya meminjam rumah satu untuk dijadikan dokumentasi Oke. di foto sebagai syarat tersebut. Namun saya saat ini karena lagi belajar tuna Ustaz, Baik. jadi saya lagi merasa takut begitu. Baik, Timbul terima rasa kasih. takut. Barakallahu fiik. Saya harus ambil atau tidak Ustaz? Ya. Kira-kira penjelasannya seperti apa? Terima kasih Baik. Ustaz. Ya. Barakallahu fiik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Apa yang kita dengarkan dari ibu ini membuat kita malu sebenarnya. Malu. Kenapa kita malu? Orang diberikan hadiah rumah, kemudian dia ragu untuk menerimanya karena harus dibuat dokumentasi yang tidak sesuai dengan apa adanya. Tidakkah ini teguran bagi Anda yang telah memiliki rumah? Bahkan rumah Anda tidak 1, 2, 3, 5, 10, tapi tetap Anda ingin mencari rumah yang ke-11, 12, 13 dengan cara yang haram? Ini tamparan. Ini tamparan manusia berjiwa mulia dengan kepapaan yang dia miliki. Dan Indonesia membutuhkan orang-orang seperti beliau. Bukan pujian kepada yang ada, tapi realita dari apa yang ternyata terjadi di negeri kita tercinta. Kerakusan dan ketamakan membuat orang kaya tidak berhenti berdusta. Sementara si miskin papa tidak mau menerima rumah, kan hanya takut dibuat dokumentasi yang tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya. Bukankah ini tamparan, wahai orang-orang pendusta? Bukankah ini tamparan, wahai para koruptor Indonesia? Jiwa mereka mulia di tengah kekurangan yang mereka miliki. Sementara Anda rakus di tengah harta Anda yang melimpah ruah. Siapa sebenarnya yang kaya dan siapa sebenarnya yang miskin? Andalah yang miskin, wahai para koruptor. Kepada ibu yang bertanya, barakallahu fik, kalau dibuatkan dokumentasi itu di rumah tempat ibu kontrak, ya, insya Allah tidak apa-apa. Karena ibu berhak mendapatkan rumah itu. Karena syarat yang diberikan oleh pemerintah, punya rumah yang tidak layak, ibu pun rumah pun tidak punya. Maka ibu lebih berhak mendapatkan dibanding orang yang punya rumah yang tidak layak. Oleh karena itu, usahakan saja fotonya di tempat yang memang tempat ibu ngontrak. Kalau ingin diakali, gampang. Ngontraklah, pindah kontrak sekarang, dan ngontrak 1 bulan di rumah yang tidak layak huni. Dan itu bukan mengakali dengan cara berdusta. Ya. Tapi kalau seandainya kita berpura-pura saja, cari rumah yang tidak layak huni, kemudian kita berfoto di sana, padahal kita tidak ada transaksi apapun di sana, itu juga ada kebohongannya. Tapi solusinya ada. Pinjam uang dari sebagian kaum muslimin, cari rumah yang tidak layak huni, kontrak selama 1 bulan, kontrak selama 1 minggu. Dan ketika ibu sedang kontrak di sana, difoto. Itulah rumah kontrakan kita. Dan itu tidaklah dusta. Dan ibu lebih berhak untuk mendapatkannya. Karena ibu lebih rendah daripada syarat yang ditentukan. Syarat ditentukan punya rumah, tapi tidak layak. Sementara ibu tidak punya rumah sama sekali. Maka ibu lebih berhak mendapatkan dibanding yang punya rumah. Maka ambil kesempatan itu. Dan kalau memang ibu takut berdusta, saya sudah ajarkan caranya itu supaya tidak berdusta. Ngontrak di rumah yang tidak layak huni, agar bisa difoto di tempat itu. Dan memang kita sedang berada di sana, kalau untuk mendapatkan sesuatu yang memang merupakan hak kita. Sekali lagi, semoga Indonesia tercinta dipenuhi oleh orang-orang berhati mulia seperti yang terakhir bertanya. Semoga Allah jadikan negeri kita cinta ini dijauhkan dari tamaknya para manusia-manusia yang rakus, ya, yang tidak pernah kenyang dengan harta sebanyak apapun, yang tidak pernah puas dengan kekayaan yang menumpuk dan menggudang di rumahnya dan di rekeningnya. Rekening gemuk pun tidak membuat dia berhenti untuk menggerogoti negara yang kita cintai ini. Sehingga yang akhirnya banyak rakyat yang kemudian tidak mendapatkan haknya dari pemerintah yang harusnya memberikan hak rakyat. Ini harapan kita dan ini doa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semakin banyak orang-orang jujur di negeri kita, maka akan semakin maju Indonesia yang kita cintai. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.